kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel Pendidikan Agama Kristen. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Saat ini kita akan memasuki pelajaran Bab 11, semua bangsa milik Tuhan. Kita masih melanjutkan pelajaran sebelumnya, masih tentang bahwa Tuhan menciptakan semua bangsa di bumi. Saat ini kita akan memasuki pelajaran part 21 tentang pelayanan Petrus. Hari ini kita akan membahas apa sih pelayanan Petrus yang dimaksud dengan apa hubungannya dengan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk saat ini, mari anak-anak kita lipat tangan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Sungguh sangat indah bagi kehidupan kami, Engkau berikan kami kesehatan. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya dimanapun kami berada pada saat ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut pelajaran hari ini. Amin. Ya. Seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab untuk memulai pelajaran kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 36. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 36. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Ayat 34 dulu ya. 1, 2, 3. Lalu Petrus berkata, "Sekarang saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah memperlakukan semua orang sama." Ayat 35, orang yang takut kepada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah, tidak peduli ia dari bangsa apa. Ayat 36, saudara-saudara sudah tahu isi berita yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Berita itu adalah mengenai kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus, yaitu Tuhan semua orang. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah peduli terhadap bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada Israel, tapi kepada semua bangsa di muka bumi ini. Ya anak-anak ya, jadi bangsa Indonesia Tuhan mengasihi nggak? Ya, Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Bangsa lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, ya Tuhan mengasihi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Anak-anak ya, kita akan lanjut pelajaran kita. Siapakah Petrus itu? Nah, anak-anak kita harus tahu dong, siapa itu Petrus? Nah, nanti Bapak jelaskan Petrus begini. Ternyata anak-anak siapa sih Petrus itu? Gitu kan? Nah, Bapak akan jelaskan dulu sedikit siapa itu Petrus. Petrus, nama aslinya adalah Simon. Hanya sering disebut dengan Simon Petrus. Jadi nama asli Petrus adalah Simon. Yesus memberi nama panggilan kepada Petrus ini atau kepada Simon ini Kefas, ya. Tapi sering kita mendengar namanya Petrus, ya anak-anak ya. Nah, Yesus memberi nama panggilannya Kefas. Jadi mungkin pada saat itu Yesus memanggilnya Kefas, Kefas gitu ya. Nah, selanjutnya Petrus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Jadi Rasul Yesus itu kan ada 12. Nah, salah satunya adalah Simon Petrus, ya. Nah, Petrus mungkin yang paling vokal dari antara 12 rasul dalam pelayanan Yesus selama di bumi, ya. Jadi Petrus ini adalah murid Yesus yang paling vokal, yang sering mungkin sangat menonjol dari antara semua murid yang ada pada saat itu. Yesus mempersiapkan Petrus untuk menjadi pemimpin dan penerus ajaran cinta kasih usai Yesus kembali ke surga. Artinya di sini Yesus sudah mempersiapkan Petrus menjadi seorang pemimpin, ya. Ketika Yesus naik ke surga, ya, Petrus ini menggantikan Yesus. Walaupun rasul-rasul yang lain juga memimpin, ya, tapi Petrus sangat menonjol. Ingat waktu Petrus berkhotbah, ya, berapa orang yang bertobat, ya, Petrus yang selalu menonjol, ya. Nah, kalau kita melihat siapa sih Petrus itu sebenarnya seorang nelayan. Ya, nelayan itu kalau diartikan pada zaman itu tidak ada apa-apanya.
Bahkan sekolah pun mungkin ya tidak tamat lah mungkin ya. Jadi Petrus ini seorang nelayan yang sangat sederhana pekerjaannya pada saat itu. Ya. Nah, masih ingat sosok Petrus yang berjalan di atas air? Waktu itu Yesus sedang berjalan di atas air. Petrus bilang, "Guru, Tuhan, jika Engkau adalah Tuhan, suruh aku berjalan." Petrus yang melangkah. Ya. Masih ingat Petrus juga pada saat Yesus ditangkap, Petrus yang menghunus pisaunya ke salah satu tentara Romawi, yaitu ke kuping tentara Romawi itu, dia menghunus sampai putus. Nah, Petrus ini juga. Nah, ending daripada kematian Petrus, kita melihat bagaimana Petrus itu akhir hidupnya, dia tidak mau seperti Yesus disalibkan kepala ke atas, tapi Petrus mau dia disalibkan kepalanya ke bawah. Dan dia bilang ini, saya tidak mau disamakan dengan Yesus, saya mau terbalik. Kepalanya disalib, dia disalibkan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Bisa penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu semua murid-murid Yesus menjadi mati martir semuanya ya. Nah, tapi pada saat ini kita membahas Petrus. Jadi Petrus ini adalah salah satu murid Yesus yang nama aslinya adalah Simon. Yesus memanggilnya adalah Kefas, ya. Dan Petrus ini adalah salah satu murid yang sangat vokal. Bahkan kalau kita membaca di Alkitab ya anak-anak ya, Petrus ini sangat menonjol di antara murid-murid yang lain. Ada juga Yohanes, ya, ada Yudas, juga ada murid Yesus, ya. Ada yang lain-lainnya juga, ya. Tapi di sini kita membahas Petrus. Ya, untuk saat ini anak-anak, coba di like dulu yang ada di bawah ini. Terus jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Terus nanti dibagikan, di-share kepada teman-temannya, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan pelajaran ini. Dukung kita di dalam pelayanan ini anak-anak ya, dengan cara yang tadi, subscribe dan like ya. Kita lanjut pelajaran kita. Petrus dipanggil keluar. Keluar kemana ya? Apa Petrus ada di dalam rumah sehingga dipanggil keluar? Petrus keluar gitu, tidak. Nah, nanti Bapak jelaskan ya. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ya. Tadi kan Kisah Para Rasul, sekarang Kisah Para Rasul 10 kita baca dulu. Ya, dia berkata begini. Ia merasa lapar. Siapa di sini yang merasa lapar? Petrus ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, ya, kuasa Tuhan. Ya, ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Jadi lebar ke bawah, ya anak ya. Nah, terus dikatakan di sana, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Di ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ya, kalau bahasa Ibrani disebut kosher. Ya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya, coba perhatikan ini gambarnya. Ini Petrus sedang berdoa. Tuhan menunjukkan binatang-binatang yang haram, ya, yang haram. Nah, Petrus berkata begini, Tuhan, aku tidak pernah makan begini. Dan dia bingung, kenapa sih begini kok ditunjukkan kepada saya? Sampai 2 kali katanya ya. Sampai 2 kali dia melihat dan mendengar suara itu. Nah, artinya Petrus bingung, apa sih Tuhan maksudnya ini? Nah, kalau kita melihat anak-anak ya, Petrus adalah orang Yahudi asli yang berpikiran
bahwa keselamatan hanya pada orang Israel. Ya, itu pemikiran orang Israel. Ya, orang Israel zaman sekarang pun berpikiran masih seperti itu, bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Ya, padahal Yesus datang untuk semua manusia. Allah menyuruh Petrus untuk menemui Cornelius, seorang Romawi. Romawi itu bukan orang Israel. Pada zaman itu, ya anak ya, orang Romawi menjajah orang Israel. Jadi bukan orang Romawi itu bukan orang Israel. Jadi orang Israel gak suka sebenarnya melihat orang Romawi. Nah, di sini Petrus disuruh Tuhan ke rumah Cornelius. Nah, dia berpikir, wah, saya kan orang Israel, orang yang pilihan Tuhan, masa saya pergi ke orang Romawi, orang berdosa? Nah, di sini Petrus melihat, penglihatan Petrus menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, akan tetapi kepada semua orang, termasuk bukan orang Yahudi. Nah, orang Romawi memakan makanan yang haram menurut orang Israel. Makanya Petrus disuruh ke sana. Ya, saya ke rumah orang-orang berdosa dong. Nah, jadi anak-anak bisa mengerti kan, memahami kan? Petrus yang menganggap dirinya orang suci disuruh ke rumah orang berdosa, yaitu Cornelius. Jadi makanan-makanan yang dari itu, apa yang dikatakan haram oleh manusia belum tentu haram bagi manusia. Ya, bagi Tuhan tidak haram. Kalau haram dikatakan Tuhan, barulah haram bagi manusia. Ya, contohnya haram kita berbuat dosa. Haram itu namanya untuk mengejek orang, menghina orang, memukul orang. Ya, itu baru haram. Tapi kalau makanan, tidak ada yang haram bagi Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa yang masuk ke dalam mulut tidak dosa. Tetapi yang keluar dari mulut, contohnya maki-makian, hinaan, ejekan, itu yang dosa sebenarnya. Ya, Tuhan ciptakan semua kudus dan suci. Semua layak untuk dimakan, yang layak dimakan. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Kalau kita makan beracun, ya jangan dimakan, itu tidak baik. Ya, contohnya binatang, kalau kita makan, kita bisa gatal-gatal, ya jangan, itu tidak baik. Tapi makanlah yang untuk kesehatan, ya. Contohnya, Pak, kalau begitu, papa saya atau mama saya, mereka merokok, Pak. Berarti nggak apa boleh dong? Jangan boleh. Tubuh kita adalah milik Tuhan, jangan dirusak. Ya, anak ya, jangan dirusak. Tubuhmu adalah bait Allah, jangan dirusak juga. Makanya makanlah untuk kesehatan. Contohnya, apakah rokok itu untuk kesehatan? Tidak. Rokok itu bukan untuk kesehatan, anak-anak ya. Nah, kita melihat Allah tidak membeda-bedakan, ya anak-anak ya. Allah tidak membeda-bedakan. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi kepada semua orang. Tuhan menciptakan semua bangsa, ya. Tuhan menciptakan semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu artinya Allah mengasihi semua bangsa yang ada di bumi ini. Ini hanya besar ya anak ya. Tuhan yang menciptakan semua bangsa di bumi, itu artinya Allah mengasihi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, perhatikan. Di sini Petrus datang ke rumah Cornelius. Lihat di sini ilustrasi anak ya. Petrus menyampaikan berita keselamatan. Ya, dia memahami bahwa dia harus datang ke rumah orang Romawi itu, atau keluar dari orang Israel. Dia datang ke rumah Cornelius, dia memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Ya, keluarga dari Cornelius, orang-orang yang ada di rumah Cornelius, ya, baik itu bawahannya, pembantunya, istrinya, anak-anaknya, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan mereka memberi diri dibaptis. Ya. Nah, pelayanan Petrus di sini menunjukkan bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya anak-anak ya,
Contohnya anak-anak, ada tetangga kita yang bukan beragama Kristen, kita harus mengasihi mereka. Teman-teman kita yang teman sekolah, yang berbeda agama, berbeda suku, kita harus mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan baik kaya, miskin, agamanya, sukunya, tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus mengasihi mereka, merangkul mereka bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Dan anak ya. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, keselamatan itu bukan hanya kepada orang Kristen saja atau kepada orang yang percaya kepada Yesus, akan tetapi kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi keselamatan itu bukan hanya kepada orang Kristen, ya, akan tetapi kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Terus bagaimana mereka mau percaya dan menerima Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Inilah tugas kita, memberitahukan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Demikianlah pelajaran pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.